Salam, saya menemukan konten Abah Aos, masih sekitar Abah Aos. Abah Aos menyebut bahwa Haji Muhammad Soeharto adalah wali ke-10. Nah, ini berarti ya tokoh Abah Aos ini kontroversial, mengangkat hal-hal yang sangat peka, bukan hanya soal yang ramai dibicarakan saat ini bahwa beliau mengangkat Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi dan mengangkat Rocky Gerung sebagai utusan Tuhan, Rasulullah. Nah, ternyata kita juga menemukan konten beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, beliau menyebutkan bahwa Haji Muhammad Soeharto adalah wali yang ke-10. Nah, ini berarti beliau juga coba-coba jadi Tuhan dengan mengangkat Haji Muhammad Soeharto sebagai wali ke-10. Padahal kita tahu seseorang menjadi wali itu Tuhan yang mengangkatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkatnya, karena ya kebersihan, kesucian ya seseorang, dan seorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga diangkat menjadi walinya. Nah, ini kita menjadi meyakini bahwa agama ini termasuk ya dibentuk oleh kekuatan. Arti peran kekuatan ini membentuk agama. Maksudnya begini, kita membaca bahwa misalnya kenapa di dalam Kristen itu Injil, padahal banyak sekali Injil, tapi yang disahkan cuma 4. Matius, Lukas, Yohanes, dan Petrus. Ya, begitu juga kenapa di dalam Islam mazhab itu cuma 4. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Padahal mazhab itu banyak sekali. Nah, ini berarti bahwa memang peran kekuasaan itu sangat besar sekali membentuk agama. Bahkan kita pun membaca ya sebelum Konsili Nicea itu 300-an itu, sebelumnya Kristen itu, Nasrani itu ya artinya sebagaimana agama Yahudi bertauhid, Allah ya sebagai Tuhan satu-satunya. Tapi setelah Konsili Nicea tahun 300-an itu ternyata akhirnya ada konsep Trinitas. Ya. Bukan cuma Allah Bapa, bukan cuma Allah saja, Tuhan satu-satunya, tapi ada Roh Kudus dan Yesus sebagai anak Tuhan. Ya, ada Trinitas. Kenapa? Karena memang konsep Trinitas diperlukan oleh yang berkuasa pada saat itu, yakni kerajaan Romawi. Dan memang semenjak itu selama 300 tahun awalnya Kristen dikejar-kejar, awalnya ditindas, awalnya ya dipersekusi, jadi kelompok minoritas yang diperangi karena ajaran satu Tuhan. Tapi setelah tahun 300 menjadi agama negara ketika ya konsep Trinitas itu menjadi wajah Kristen. Nah, ini berarti kekuasaan tuh berperan juga dalam agama. Nah, begitu juga ya dalam konsep 4 mazhab itu, cuma 4 mazhab yang terima, padahal
mazhab itu sangat banyak, karena memang kekuasaan yang ada pada saat itu ya hanya membolehkan 4 mazhab. Nah, jadi kembali ya, sekarang kita tahu bahwa memang kekuasaan itu ya berperan dalam hal ini. Tentunya ya misalnya memakai tangan ulama kekuasaan itu. Kita tahu yang namanya Orde Baru itu walaupun sekarang sudah tidak ada lagi, arti tidak berkuasa ya semenjak reformasi, tapi tangan-tangan Orde Baru masih di bidang ekonomi, di aparatur, di kekuasaan masih dominan. Nah, termasuk juga ya kelompok agama yang diuntungkan. Nah, dari tahun 70, nah ini pengakuan dari Abah Aus sendiri, dari tahun 70 bahwa Soeharto itu sudah menarik ya kelompok tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah nih menjadi tangan istana. Ya. Jadi Soeharto yang berlumuran darah itu ya artinya ketika menumpas, ada yang mengatakan 600.000, ada yang mengatakan 1 juta berlumuran darah dalam peristiwa setelah G30 PKI. Nah, untuk membersihkan dirinya ya tahun 70-an itu sudah narik kelompok tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah itu menjadi ya bagian dari untuk menghilangkan kotoran-kotoran Orde Baru, menghilangkan ya wajah ya wajah bengis, wajah jahat Orde Baru. Nah, maka ya kemudian ketika Abah Aus beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa Soeharto itu wali yang ke-10, nah ini ya bahwa memang kekuasaan itu tadi menentukan wajah agama juga. Bayangkan yang kita ketahui ya wali itu ada 9. Nah, sekarang dari Abah Aus mengatakan bahwa wali itu ada 10. Yang nomor 10 adalah Haji Muhammad Soeharto. Ya, jadi kembali itu baik pengangkatan Haji Muhammad Soeharto sebagai wali, kemudian Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi, maupun Rocky Gerung sebagai Rasulullah, utusan Allah, ini adalah bagian bukti bahwa kekuasaan pun membentuk wajah agama. Ya, ini pelajaran bagi kita bahwa ya, betapa kekuasaan itu juga ya bisa membentuk ya ajaran-ajaran di dalam agama. Salam.